Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan hari ini bisa dikatakan kuliah yang singkat. Ya, kenapa singkat? Yang pertama agar materi yang saya sampaikan to the point dan bisa langsung dipahami oleh para mahasiswa ataupun mungkin para penyimak yang luar mahasiswa yang bisa menemukan video ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bisa menghemat kuota Anda ya dengan materi yang singkat. Kali ini kita tertarik untuk mengangkat sebuah tema yang memang menjadi sebuah perdebatan, pertarungan argumen, ada pro dan kontra. Apakah Indonesia, negara kita, harus lockdown atau tidak? Sepengetahuan saya, memang di negara kita tidak mengenal istilah lockdown karena yang ada adalah undang-undang tentang karantina. Nah, di undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah harus menyediakan pasokan berupa kebutuhan pokok untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Kita akan bahas ini sebagai catatan kaki nantinya ya. Kita coba diskusikan dulu, jika seandainya ada lockdown, maka dampak apa yang akan terjadi. Ada beberapa pejuang-pejuang yang perlu kita pikirkan jikalau memang temanya akan masuk ke ranah lockdown. Yang pertama adalah tentunya pejuang-pejuang yang tidak bisa berdiam di rumah karena memang tugasnya, seperti petugas kepolisian ya, atau Satpol PP, atau barangkali petugas listrik, atau petugas yang menyediakan wifi yang bisa kita manfaatkan meskipun kita berdiam di rumah dan sebagainya. Nah, mereka berjibaku di lapangan agar kita yang di rumah ini atau yang di kantor ya bisa menikmati fasilitas dan bisa memanfaatkan media untuk pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pejuang-pejuang lapangan yang memang mereka harus mencukupi kebutuhan hidup ya, seperti ojol atau ojek online, warteg ya, kerja warteg, pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi memang kalau memang diharuskan istilah lockdown ini akan banyak dampak yang terjadi di negara kita. Memang lockdown tidak dikenal, sepengetahuan tidak dikenal di negara kita. Yang dikenal adalah undang-undang karantina. Seperti masyarakat berdiam di rumah, pejuang lapangan juga harus berdiam di rumah dengan syarat pemerintah harus memberikan pasokan kebutuhan pokok ke masyarakat, ke rumah-rumah seperti makanan dan sebagainya. Namun yang bisa kita siasati adalah jika memang diberlakukan seperti itu, undang-undang karantina diberlakukan secara total, maka pemerintah harus menyediakan pasokan makanan dan tentunya ini akan menguras APBN. Harus ada semacam pemindahan anggaran APBN yang dulunya mungkin untuk hal-hal yang lain seperti pemindahan ibu kota atau apapun namanya, dipindahkan untuk kebutuhan pokok ya. Yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah seandainya memang harus ada anggaran resmi yang dibutuhkan untuk penyediaan makanan, kita berpikir bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan artinya sangat banyak wilayah-wilayah yang terpisah laut-laut. Anggap saja pemerintah bersedia atau menyiapkan pasokan makanan, tapi pasti akan berpengaruh terhadap distribusi makanan ini. Apakah pasokan makanan yang disiapkan pemerintah bisa menjangkau pulau-pulau atau mungkin daerah-daerah yang terpencil? Itu lagi yang jadi pertanyaan. Jadi memang lockdown atau tidak, kita lihat fasenya memang sudah mengarah ke situ meskipun bukan lockdown, seperti social distancing ya, membatasi interaksi, bahkan sampai masuk ke ranah physical distancing. Kita harus jaga jarak, bahkan harus diam di rumah saja. Nah, di sini saya akan menengahi ya, apakah lockdown atau tidak nanti tergantung perdebatan atau mungkin tergantung diskusi masing-masing. Namun yang bisa kita pikirkan adalah ini bukan lagi tugas pemerintah, tapi sudah jadi tugas kita bersama. Jadi kita nggak perlu lagi berdebat, berkelahi, netizen saling nyinyir, nggak itu lagi ya. Kita ini pikirkan bersama-sama, bersatu. Ini tugas kita bersama, bukan lagi tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, yang bisa diam di rumah maka
cukup diam di rumah saja. Kita bisa bekerja di rumah, kita bisa macam-macam di rumah, dan tentunya di rumah bukan cuma diam-diam saja, bukan cuma tidur itu, tapi juga menjaga pola hidup sehat seperti sering cuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Yang kedua adalah kita harus membantu pejuang-pejuang yang di lapangan. Misalkan pejuang ojol atau ojek online, kita bisa membantu mereka dengan cara pesan makanan, kita bayar makanannya, tapi makanan itu kita sediakan untuk mereka. Itu untuk membantu pejuang-pejuang yang ada di lapangan. Atau juga kita bisa melihat program-program sedekah kreatif yang memang tujuannya untuk membantu teman-teman sekalian lewat media-media online ya, bisa transfer dan sebagainya. Jadi bisa diam di rumah, bisa membantu teman-teman. Kemudian juga ini yang penting ya, yang penting adalah ketika ada generasi milenial, apakah dia Instagram atau mungkin YouTuber yang biasanya suka pamer-pamer kemewahan, maka tidak tersalahnya kita jual kemewahan itu dengan tujuan kita salurkan untuk membantu teman-teman petugas, baik di rumah sakit, kepolisian, petugas pejuang pahlawan yang berhubungan dengan di lapangan tadi dan sebagainya ya. Jadi apakah Indonesia akan lockdown atau tidak, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang bisa kita pikirkan adalah ini sudah jadi tugas kita bersama, dan kita mari bahu membahu saling membantu agar negara kita aman. Dan mudah-mudahan coronavirus ini akan terputus mata rantainya dan akan menghilang di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin. Jadi kalau teman-teman yang menyimak dari mahasiswa bisa tulis komentar ya. Untuk absensi kita di komentar saja. Dan kalau ada pertanyaan bisa di komentar juga, nanti akan saya jawab di video selanjutnya insya Allah. Sekian dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.